Saya tahu. Kami dosen semua, Pak. Dosen semua, Pak. Itu satu sana. Ini kan kumpul di sana. Iya. Senayan, pintu Senayan. Senayan bisa muter, Pak. Kami ini sudah keliling-keliling, Pak. Keliling, Pak. Kami juga, Pak. Pak, kami kalau turunin mahasiswa lebih gawat loh, Pak. Kita ini pimpinan, Pak. Orang berpendidikan semua di sini, Pak. Iya, kita udah izin, Pak. Kita lihat seragam kita semua gitu. Kita mendung mahasiswa loh, Pak. Mana surat kita ke sana? Kita udah ada surat loh, Pak. Dari Pintunya buka pintunya. Tolong dikawal kami. Ayo. Saya diterima oleh polisi bajingan polisi tadi. Bapak. Saya diatur oleh polisi bajingan. Bapak, saya tadi kita berangkat sekarang. Saya ini semua rektor-rektor. Iya, saya. Kami dipermainkan polisi Ya. bajingan. Bajingan sambol. Orang berpendidikan. Ayo sekarang ayo. Kalau kita aktif tidak, berarti kita akan demo ke kepolisian. Iya, tuh. Berarti ini sambol semua. Pak Profesor, ini mau jemput apa mau kemana? Iya, ayo ikut saya, tangan nih. Ayo, sabar, ayo. Kita pegang tuh. Perwakilan dari masing-masing perwakilan itu Pindahkan. Kan kartu Pak Ketua. Ini Pak Ketum. Iya. Pak Ketum. Satu orang ikut saya. Ayo ikut saya. Enggak ada. Ayo. Siapa yang mau ikut saya? Di mobil. Ketum. Bertahan saja. Enggak usah. Profesor. Apa Profesor? Kalian dokter semua, Pak. Ayo, monggo di mobil saya. Saya ada di mobil. Wow. Luar biasa, makin banyak pesantren-pesantren dari kalangan Nahdlatul Ulama apalagi Muhammadiyah yang mendukung pencapresan Anies Baswedan. Sangat wajar para sobat karena gema keberhasilan Anies Baswedan di Jakarta pasti terdengar di berbagai daerah di Indonesia. Orang yang netral, yang mau berpikir jernih, insya Allah akan pada nganis semuanya. Kecuali orang-orang yang basar-basar rupiah, yang memang dibayar oleh cukong-cukong untuk menjadi anti-antolik. Karena bisnis oligarki terancam. Simpel cara membuktikan jawaban ini. Selama Anies menjadi gubernur DKI, adakah kerugian negara akibat kebijakan Anies? Enggak ada. Selama Anies menjadi gubernur, adakah kerugian oligarki atas kebijakan Anies? Banyak. Anda ingat pulau reklamasi yang disegel? Anda ingat Alexis yang ditutup? Anda ingat kepengurusan apartemen yang diambil dari pengembang dan diserahkan ke penghuni, yang notabene rakyat kecil? Anda ingat air bersih yang diambil oleh PT Pamjaya dari penguasaan oligarki selama puluhan tahun, kemudian disubsidikan hingga 80% ke rakyat? Itu semua untuk siapa? Tentu untuk rakyat. Tentu, itu merugikan oligarki. Anies pasang badan dan ambil risiko. Anies harus berhadap-hadapan langsung dengan mereka. Anies harus menghadapi pihak-pihak yang punya komitmen dengan mereka. Demi siapa? Demi Anda yang masih sadar sebagai rakyat. Sekali lagi, ini bukan tentang Anies. Ini tentang siapa yang masih peduli terhadap negara ini. Tentang siapa yang berani ambil risiko untuk menghadapi siapa saja yang berupaya merusak dan membahayakan negara ini. Ini soal patriotisme dan nasionalisme.
Ini soal keberpihakan siapa kepada siapa. Kalau mau aman, Anies akan lebih aman jika mau terima kompromi dengan mereka. Terima suap ratusan miliar hingga triliunan. Tapi tidak. Anies memilih untuk selamatkan negara ini. Anies Baswedan memilih berada bersama rakyat. Akibatnya, dia harus ambil semua risiko ini sendirian. Dengan fakta ini, Anda masih mau bilang Tukang bacot namanya Kadrun, tukang kretek namanya Kadrun, tukang Twitter namanya Kadrun, dan kamu Sebentar lagi tahun politik, ganti-ganti bulan 2023. 2023 mulai makin dikasih main-main. Mulailah umat Islam dipermainkan. Mulailah umat Islam dibujuk-bujuk. Mulailah umat Islam dirayu-rayu. Orang-orang politik jahat, orang-orang politik licik, orang-orang politik munafik, orang-orang politik pencitraan mulai dekati Islam. Cara apa? Dia pakai jilbab. Selesai izin keramaian kita sudah kita masukkan ke Mabes Polri. 5.000 masa pemuda Bantah Bersatu akan merahkan Kejaksaan Agung. Tujuannya adalah Ibu PC segera ditahan. Sambo harus dihukum seberat-beratnya. Seluruh pemuda Bantah Bersatu seluruh Indonesia akan melakukan aksi serentak di sidang pertama Sambo. Ini akan kami lakukan di 26 provinsi dan 6 perwakilan luar negeri. Ini sudah kita wacanakan. Jadi 780.000 anggota pemuda Bantah Bersatu nanti akan bergerak serentak untuk memperjuangkan keadilan buat saudara kita. Terima kasih buat Amang Komarudin Simanjuntak. Amang adalah sebuah orang tokoh Batak yang menginspirasi, yang membuat orang Batak berani bersuara. Orang Batak harus berani bersuara. Orang Batak tidak boleh diganggu. Atas nama DPRD Sulawesi Tengah menolak keras kenaikan BBM di Republik. Sekali lagi, menolak keras kenaikan BBM di Indonesia, di Republik Bangsa ini. Saya juga sebagai Ketua DPD PANS Kabupaten Poso menyampaikan bahwa menolak. Beras sekarang mahal sekali, Pak. Lalu apa mesti jual harga diri saya dengan beras? Masuk Sopsi, ikut-ikutan bernasakom, biar naik pangkat, naik golongan. Loh, kok marah? Saya cuma bilang, beras sekarang mahal sekali. Lalu? Kalau jatah beras kita terus-menerus dicap dari kantor, lama-lama kita bisa makan baju. Yang penting halal. Soal beras, soal dunia. Soal kedudukan, soal dunia. Loh, kok lewat depan? Pintu samping dikunci, Bu. Dapat berapa liter, Mbak? Seperti biasanya, Bu. Dalam keadaan bobrok seperti sekarang ini, kita harus lebih dekat kepada Allah. Dan jangan biarkan kita hanya mengeluh. Iman justru harus kita perteguh. Jangan mudah terbujuk oleh apapun. Juga jangan takut kepada ancaman komunis, Sopsi, fana semua itu. Kalau bukan sekarang, bukan kita yang memenangkan peperangan ini. Insya Allah anak-anak kita.
Insya Allah anak-anak kita yang akan menegakkan kebenaran di negeri ini. Saya yakin komunis dan kaum materialis akan hancur di mana-mana. Manusia tidak akan mampu selamanya bersombong. Seperti putra Nabi Nuh. Tidak lama lagi Hanif akan jadi orang insinyur pertanian. Insya Allah dia akan menjadi salah seorang di antara pemuda-pemuda yang akan membangun negeri ini dalam keimanan. Membersihkan udara negeri ini yang kotor oleh kemunafikan, oleh syirik, oleh slogan-slogan komunis yang menyesatkan dunia. Astagfirullahaladzim. Jangan bersut. Sakit gue. Kamu ngapain? Mau ngapain? Jangan rebut. Satu-satu. Ya. Ini bocah lagi ini berisik banget sih lagi. Kerak nasi dijemur, dikeringkan. Jadikan nasi kembali lagi, Pak. Hah? Jadikan nasi lagi. Jadikan nasi lagi ya. Turut prihatin ya, Bu. Apa dia malu loh, Pak. Cuma kawan-kawannya, Pak. Kapan lewat sekolah, Pak? Sabarlah, Pak. Belum ada kabar, Pak. Sabarlah. Ini pun sekolah. Karena sekolah, karena enggak, Pak. Karena ongkos, Pak. Untuk sekolah dia, Pak. Ini pun lagi ujian ya, Pak. Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, lihat Pak penderitaan warga Bapak ini. Saya kadang Pak disuruh cuci dapat 10.000 loh, Pak. Dia sebagai pembantu di rumah tangga orang hanya punya penghasilan 10.000 per hari. 10.000, Pak. Saya dikasih cuci, Pak. Bapak Jokowi, tolong lihat warga Bapak ini. Bapak Ibu, para penonton, mudah-mudahan nanti yang bisa menonton ini bagi share sebagai bentuk doa keprihatinan nasional bahwa keluarga ini dirudung keprihatinan anak-anak putus sekolah. Makan pun hari ini, malam ini kami tinjau pakai kerak nasi doang. Saya kerak, saya jadikan nasi loh, Pak. Makanan, nasi yang warna-warni, Pak. Dia banyak penting kalian makan. Nggak harapin sialip, Pak. Karena kalau dia sedikit kerjanya, Pak. Relawan, ada nggak uang kamu kantong 50.000 di situ? Ayo kasihkan untuk beli beras ibu ini ya. Kasihkan ya. Biar beli beras ibu ini. Saya nggak tahu Bu, tadi nggak sempat saya ke ATM. Kasih. Ya nanti saya ganti 50.000 ya. Ini Bu ya, sebagai pengganti beli beras ya Bu ya. Tolonglah Bapak Presiden Republik Indonesia yang tercinta. Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Dan orang yang pertama kali menderita di akhirat ketika sudah masuk di kubur, yang pertama diperiksa bos, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, bukan zakat, tapi apa yang pertama diperiksa? Sholat. Dalam hadis dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, ketika seluruh pengantar sudah balik, maka datang malaikat. Yang pertama dia akan tanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Kalau orang baik sholatnya, dia akan berkata, "Mundur." Sholat berkata, "Kau mundur dah saat. Sekarang saya yang jaga kau. Waktu kau hidup di dunia, kau rajin jaga saya. Sekarang saya yang jaga kau." Tanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Sholat kita menjawab, "Allahu Akbar." Bungkar giling kepala. Ditanya lagi, "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Sholat kita menjawab, "Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Katanya Islam, tapi tidak menghargai Habib, tidak menghargai Kiai. Dari mana lo? Apalagi bacaan sholat lu permainkan lu. Jengger senggol orang terus, tapi itu orang nggak pernah masuk penjara. Tenang, belum. Memang lagi dimanfaatin sama kita. Tunggu, ya.
Belum masuk penjara, bukan nggak akan, belum. Tunggu aja, percaya omongan Dewi Persik udah. Omongan Dewi Persik ini ada malaikat lewat nih, sallallahu alaihi Muhammad loh. Ntar lagi lo, ya, kena lo. Nih, ya mami sayang terus berbuat baik ya Mi, jangan terpancing sama sebelah. Ngapain terpancing sama sebelah? Dia itu cuma berani congor, gak akan berani sama saya, diinjek kepalanya aja diem dia, ya. Apa dia bilang berani melawan apa kiai melawan apa kemarin itu? Melawan Habib. Lu nggak berani, lu jengger. Lu bukan berani lo. Tapi lu itu dilindungi sama polisi, dijagain, bukan karena lu. Semua orang-orang yang dalam keadaan terhimpit masalah dan yang lain-lain pasti dapat perlindungan hukum. Bukan berarti lu bisa menghadapi orang-orang itu. Hati-hati lu, jangan macem-macem lu. Kalau masyarakat Islam itu marah, lu bisa kena lu. Jangankan siapapun, jangan sampai macem-macem lu ya. Lu kena karma, lu kena segala macamnya karena lu itu ibaratnya merendahkan orang lain, lu bisa kena lu, hati-hati lu ya. Jangan dukung orang yang suka masuk ke masalah orang. Orang kayak begitu itu ya gak bagus ya. Ada masalah orang ikut sok-sokan jadi jubir, mulutnya dia aja palsu, gimana ngomongannya gitu loh ya. 5. Udah Lami, biarin aja ntar juga mati. Udah mati orang itu mah nggak ada job say. Ya kan di blacklist sama MNC. Apa cuma dipakai sama Trans TV doang, sama yang lain TV-TV lain udah nggak dipakai dia. Ya, udah nggak dipakai dia, gimana mau dipakai? Orang nggak punya apa-apa, nggak punya prestasi apa-apa, sudahlah ya. Jadi yang makanya dia biar eksis, biar dapat duit, dia ngomongin orang terus, ngomongin papan atas. Coba kalau dia papan atas, dia nggak akan mungkin ngomongin. Dia bukan level saya, level bawah dia saya. Yuk saya 1, 2, oke ya. Si Jengger itu kan kepingin naik daun, sentil Mas Baim, sentil Rahel, sentil siapa Rahel tuh ya? Gue nggak tahu dia siapa. Tapi siapa lagi lah gue nggak ngerti lah. Sentil Lesti lah, sentil ini siapa aja, dia mah bad attitude, makanya dia makanya dia itu dicekal di mana-mana. Ya. Makanya dia itu nggak ada di MNC, nggak ada di MNC TV, nggak ada di SMN, nggak ada di blacklist saya. Cuma TV Trans TV doang yang nggak blacklist dia ya. Tuh hidung aja palsu, yang lain pasti palsu. Kalau ini semua alami say. Kalau lu mah udah pernah ngelontong Jengger. Kalau lu mah siapa itu? Pernah digerebek telanjang, inget nggak? Jadi kapal yang seperti itu, anak-anakku belajarlah dengan sebaik-baiknya. Belajar